Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lantaran kita bisa untuk menikmati suatu karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa karunia anugerah, karunia kesehatan, yang paling utama adalah karunia iman dan Islam. Dan marilah berkesempatan siang hari ini kita selalu konsekuensi untuk selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Dengan arti kita menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan yaitu akhlakul karimah, untuk menyampaikan wahyunya, untuk menuntun kita di jalan yang baik, dari jalan kegelapan, kemusyrikan, kemungkaran, kebodohan, untuk menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam bentuk peristiwa yang beliau alami, baik ujian, siksaan, baik makian maupun lemparan, baik berbagai macam musibah telah beliau alami. Namun ada satu yang menjadikan beliau ini sangat kuat dan berani, dan sikap berani untuk menyampaikan kebaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata lain kita sebagai umatnya untuk selalu berani untuk menyampaikan kebaikan. Berani, dalam sikap berani inilah karakter seorang muslim untuk selalu mendakwakan yang namanya iman dan tauhid. Bila Rasulullah Muhammad SAW dari mulai kecil, beliau yang bertampan, yang bermuka tampan, yang kulitnya putih mulus, yang beliau selalu berkata jujur, disenangi oleh seluruh yaitu masyarakat yang ada di lingkungannya. Maka dia begitu masih kecil sudah punya titel yang namanya Al-Amin. Al-Amin ini tidak akan diberikan pada semua orang, tidak sembarang orang. Dan hanya saat itulah Rasulullah Muhammad SAW hanya menerima sebutan gelar Al-Amin dari masyarakat sekitarnya. Karena orang-orang selalu menyukainya, mencintainya, menyayanginya pada saat masih kecil. Yang artinya anak ini menjadi anak yang terpercaya, Al-Amin, atau orang yang jujur, atau orang yang amanah. Apa yang beliau
sampaikan dengan tutur katanya. Apa yang beliau lakukan dengan perilakunya. Semuanya mencerminkan kebaikan. Dan beliau karena begitu dipercaya oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada saat itu. Saat beliau menyampaikan beberapa ucapan apapun, orang-orang Quraisy pun percaya. Pada saat beliau naik di Jabal Nur, beliau menyampaikan, wahai kaum Quraisy, wahai kaum-kaum yang ada di sekitar sini, jika saya sampaikan pada saat ini ada musuh yang sudah siap bertempur untuk menyerbu kalian yang ada di bukit itu, apa kalian percaya? Saya percaya, karena kamu yang telah menyampaikan. Ini yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Apakah kamu percaya jika saat ini mereka sudah siap senjatanya untuk melantakkan yaitu kampung kalian dan membunuh kalian serta anak-anak cucu kalian? Saya percaya. Tapi saat disampaikan ucapan yang ketiga, apakah kalian percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan wahyunya ke saya dan saya akan menyampaikan pada kalian? Ini mulai ragu. Mulai ragu dan timbul berbagai macam perselisihan. Gelar yang disampaikan oleh mereka, Al-Amin, telah mereka tangkal sendiri. Mereka sangkal sendiri karena ucapan sampaian yang ketiga tadi. Apakah kalian percaya jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya ke saya untuk saya sampaikan pada kalian? Ini mereka juga mulai ragu. Pelajaran yang kita dapat adalah kebaikan yang ada dalam diri kita. Kita sebagai seorang muslim punya yang namanya iman, punya namanya hati, yang notabene adalah sebagai membentuk karakter manusia. Jikalau hati ini akan menjadi baik, maka seluruh anggota badan ini akan menjadi baik. Hati ini tidak bisa kita beri makan berbagai bentuk benda. Suatu misal, hati dikasih makan roti, dikasih makan nasi, enggak bisa. Maka dalam hal ini para alim ulama menyampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan dalam hadisnya bahwa obat hati itu ada dua. Yang pertama adalah bacalah Al-Quran dengan maknanya. Yang kedua adalah ingatlah kematian, karena sungguh-sungguhnya kematian banyak pelajaran. Maka di dalam hati kita, iman kita, tentu perlu pembinaan, pemeliharaan, serta penjagaan yang bisa untuk menstabilkan karakter kita. Jangan kita terjerumus dalam berbagai macam masalah yang ada di dunia ini. Dalam pergaulan kita, dalam berbagai macam pekerjaan yang terus yaitu menuntut untuk penyelesaian dan akhirnya membabi buta berbagai macam sifat, strategi, kemudian penyelesaiannya yang tidak Islami, yang jauh dari syariat. Akhirnya timbullah yang namanya korupsi, kemudian markup harga, kemudian berbagai macam pergaulan juga seperti itu. Ucapan-ucapan yang bersifat kotor selalu muncul. Yang namanya hati ini, jikalau kita ini biasakan dengan hal seperti itu, maka hati kita ini akan timbul titik hitam. Dan titik hitam ini seperti besi yang berkarat. Jikalau sudah berkarat, membersihkannya tidak cukup sekali dua kali. Maka perlu kebaikan-kebaikan yang harus kita benahi.
Kalau kebaikan ini kita berikan berbagai macam bentuk aktivitas kita, insya Allah dalam kebaikan ini akan menghapus segala macam dosa-dosa kita. Tahun yang lalu mungkin kita ini tidak sengaja telah merampas hak orang lain, telah mengambil hak orang lain, telah membicarakan dan mengomongkan keburukan-keburukan orang lain. Maka dari situlah sisa waktu, sisa umur yang ada dalam diri kita selalu kita gunakan untuk yaitu kebaikan untuk mencerminkan kita sebagai seorang muslim apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itulah berbagai macam sifat karakter manusia yang saat ini jauh dari Islami, maka dengan berbagai macam latar belakang, dengan pendidikan, dengan pergaulan akan mempengaruhi sifat manusia yang begitu banyak terjerumus dalam kemaksiatan. Ucapan yang begitu kotor di hal yang jadikan hal yang biasa. Ucapan yang sifat dzikir, astagfirullah saat kesandung. Kemudian subhanallah begitu melihat yang menakjubkan, Allahu Akbar, begitu hal yang menakjubkan kita lihat. Musibah yang begitu besar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, angin topan, banjir, kita ucapkan hal zikir ini. Karena apa? Ini adalah ucapan kalimat thayyibah yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan akan menjadi karakter kita sebagai seorang muslim. Kalau ucapan-ucapan kotor ini kita keluarkan dari diri kita, maka hati kita ini akan kotor. Hati kita akan kotor. Dengan kotornya hati ini, kita harus membersihkan dengan berbagai macam ala dzikrillahi tatmainul qulub, yaitu dengan zikir. Dengan zikir, hati akan menjadi tenang. Dengan inilah, maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa berani di dalam hati kita untuk menyampaikan kebaikan, baik dalam diri kita untuk berani bersifat baik, baik untuk istri kita bisa berani untuk menegur kebaikan, anak-anak kita sebagai tanggung jawab kita untuk mengarahkan, menasihati, kemudian memberikan petuah kebaikan-kebaikan pada mereka supaya mereka juga punya karakter dengan kebaikan. Baik sikapnya yang baik, ucapannya yang baik, kemudian rencananya juga yang baik, maka seluruh kehidupannya akan menjadi kebaikan. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan didapat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh. Maka dari situlah kita seorang muslim, lagi-lagi kita tunjukkan berani kita mengucapkan kalimat thayyibah, baik di dalam publik, di luar publik, di lembaga, di pemerintahan, pergaulan di masyarakat. Kita berani untuk menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah yang bersifat refleks. Baik pada saat kumpul bersama, kita berani mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena Rasulullah Muhammad SAW pun juga berani menyampaikan hal-hal kebaikan di tengah-tengah kemusyrikan, di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kebodohan, di tengah orang-orang kafir yang penuh dengan kekejaman. Rasulullah Muhammad SAW tidak takut untuk disiksa, dicemooh, dilimpari, dimaki-maki. Rasulullah Muhammad SAW selalu bersikap untuk menegakkan kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Kita sebagai umatnya lagi-lagi, marilah kita berani untuk menyampaikan kebaikan, baik dalam diri kita sendiri, menyampaikan yaitu kepada anak dan istri kita, menegakkan berbagai macam kebaikan yaitu yang kita peroleh dan kita pelajari bersama di dalam agama yang penuh dengan tauhid, syariat, serta muamalah sehari-hari yang kita dapat. Maka dari itulah dalam waktu yang singkat ini, mari kita introspeksi diri dalam berbagai macam yaitu aktivitas kita
kita selalu hati-hati. Berbagai macam apapun aktivitas yang kita jalankan, kita selalu berhati-hati. Jangan ada hal yang syubhat masuk di dalam diri kita. Baik syubhat dalam arti perkara, syubhat dalam arti benda-benda yang masuk dalam diri kita, syubhat dalam arti pergaulan, syubhat dalam arti rezeki yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan keberkahan bagi kita semuanya, keluarga kita, serta iman dan Islam kita tetap terjaga, terpelihara dengan berbagai macam syariat yang kita pelajari, maka tetap kita istiqomah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ayuhan nasu taqullaha wa fa'alu khaira wa jatanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ibadallah ilaha da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi lahu adakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala nabiyyin wa tabi'in warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa khatir hajat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasara alladziina wahdalu man dakhalal muslimun waj'al baladana Indonesia hadza baladatan thayyibah tahri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilahu kulli syai'in hada qaluna ya Allah ya nakhfa alaik. Allahumma fa'anna al-ghala'a wal bala'a wal faksha'a wal munkar wal baghi was suyufa wal mukhtalifa wa sata'ida wal mahina wa dhahara minha wa ma batan in baladina hadha khassa wa min baladina muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.